Lalu pertanyaannya, apakah di 2026 ini bakal gue doublein, bakal lebih kencang lagi, atau bakal gue lebih explore lagi, atau gue melakukan hal yang lain? Jawabannya, ya sebaliknya teman-teman. Justru yang akan gue lakukan sesuatu yang sangat berbeda dari tahun 2025. Atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, tadi udah sedikit kita bahas apa aja achievement yang didapat tahun 2025 dan apa aja yang kita lakukan ya. Cuman hal-hal yang quote and quote positif atau baik itu tentu punya kausalitas kan teman-teman. Tentu punya dampak juga dan tentu punya hal yang harus dipertimbangkan ke depannya atau bahkan hal yang harus dievaluasi. Dan beberapa di antaranya adalah satu, gue kehilangan waktu banyak sekali untuk keluarga gue dan gue realize itu dan gue baru sadar itu. Dan gue ngerasa kayak uang sebanyak apapun, achievement setinggi apapun itu nggak akan pernah bisa beli waktu yang udah hilang ini. Dan gue nggak mau kehilangan lebih banyak lagi gitu. Ya banyak hal yang tertunda juga teman-teman dari semua eskalasi dan situasi yang terjadi ya. Misalnya plan pendidikan gua, plan usaha gua, plan program serta campaign dan banyak sekali karena begitu dinamis yang terjadi di 2025. Sementara di satu sisi hal-hal yang tadinya kepospon ini itu adalah bentuk tanggung jawab yang juga harus gue tunaikan dan gue tuntaskan gitu karena melibatkan banyak orang juga. Jadi di sini gue belajar responsibility dengan makna yang lebih dalam lagi. Ketiga, di tahun 2026 ini setelah semuanya kita uji di tahun 2025, gue merasa ada hal lain yang bisa gue lakukan gitu, yang lebih konkret, yang emang dampaknya bisa langsung ke masyarakat. Artinya gue akan lebih banyak melakukan tindakan, aksi, sesuatu yang sifatnya konkret dan nyata gitu, produk or something like that gitu, dibanding sebelumnya. Nah, satu hal lagi terakhir yang gue realize banget adalah pengaruh media sosial itu sendiri untuk diri gue pribadi gitu. Dan gue pernah dulu bikin konten vakum media sosial 2 minggu dan kehidupan gue jauh lebih baik. Dan ternyata itu masih berlaku teman-teman. Jadi ketika penyaluran logistik dan bencana itu, gue memutuskan untuk tidak membuka media sosial sama sekali. Artinya gue cuma posting ketika emang ada harus diposting, ada harus dilaporkan ya gue posting. Sudah itu informasi atau perkembangan nggak berusaha gue ikutin gitu, yang ngalir aja. Ditambah lagi keadaan itu juga membatasi gue untuk mengakses media sosial kan, karena sinyal susah, listrik susah, segala macam. Awalnya merasa kayak ih ada yang kurang, 1 hari 2 hari oh nyaman ya ternyata, dan itu gue terusin sampai sekarang gitu. Jadi gue nggak ngebuka Instagram, ngedom scroll itu udah nggak pernah lagi. Gue nggak tahu apa yang lagi berkembang atau segala macam. Mungkin minusnya adalah informasi yang gue dapat itu berkurang dengan keadaan faktual sekarang, tapi positifnya kemampuan gue untuk fokus, kemampuan gue untuk menyelesaikan task dan problem itu semakin meningkat, dan tentu waktu gue dengan keluarga juga semakin bertambah. Nah, kurang lebih seperti itu.